yang siap menerima benih firman yang akan berakar, bertumbuh, berbuah sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah siap mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik Yesus. Boleh silakan duduk saudara. Shalom. Saya juga menyapa yang sedang menyaksikan secara online. Shalom. Oke, kita langsung aja buka slide-nya. Oke. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang bisa dikatakan baru untuk di gereja kita, karena ini bisa dibilang pertama kali dibahas di dalam gereja ini saudara secara khusus. Hari ini kita akan bicara tentang LGBT di dalam perspektif kekristenan. Nah, sebelum saya memulai, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dengan membahas materi ini bukan berarti saya membenci kaum LGBT. Enggak saudara ya, saya mengasihi kaum LGBT. Buktinya apa? Di komunitas yang saya bina ada beberapa orang yang homoseksual, tetapi saya tetap layanin, kita tetap terima, nggak pernah ditolak. Dan hari ini puji Tuhan ada yang sudah bertobat saudara, dan punya pacar beda jenis gitu ya. Jadi bottom line-nya, gereja ini tidak pernah menolak orang ya, tapi yang kita tolak dosanya. Amin. Dan yang kedua saudara, boleh next. Oke. Kenapa kita bahas ini saudara? Karena Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 42 berkata, untuk berjaga-jaga ya, menjelang kedatangannya umat Tuhan itu harus berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga di sini di dalam bahasa aslinya itu artinya stay awake atau tetap bangun. Artinya Tuhan gak mau umatnya tertidur sebelum kedatangannya. Jangan sampai umat Tuhan itu jatuh sebelum garis finish. Ya, nah makanya saudara, pada dasarnya umat Tuhan itu tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan pencobaan. Nah oleh sebab itu hari ini materi ini diberikan agar kita semua bisa lebih berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertidur. Karena saya percaya salah satu yang dipakai oleh iblis hari-hari ini adalah LGBT saudara. Karena LGBT itu udah bukan sekedar fenomena, tapi sekarang itu udah jadi gerakan dan udah menjadi belief, udah jadi kepercayaan. Ya. Nah itu tadi dua hal yang mau saya sampaikan. Nah mari kita masuk ke materinya saudara. Oke, saudara belum? Nanti dulu. Oke, saudara kalau kita ngomongin LGBT, itu bukanlah satu hal yang baru. Oke. Kebudayaan lesbian dan gay itu sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Salah satunya adalah kita temukan di Alkitab itu Sodom dan Gomora. Makanya kenapa Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan, salah satunya adalah karena dosa homoseksual. Oke. Nah, masuk ke zaman raja-raja, boleh di next yang tadi. Oke. Bangsa Israel itu sering jatuh ke dalam penyembahan berhala, saudara. Dan salah satu penyembahan berhala yang sering mereka jatuh adalah penyembahan dewa Baal. Gambarnya di depan, saudara ya. Dewa Baal ini adalah dewa agama Kanaan. Nah, dewa Baal itu menjamin kesuburan dari sebuah bangsa. Dan cara cara beribadah kepada dewa Baal, salah satunya adalah dengan melakukan hubungan seksual, saudara. Ya, antara laki-laki dan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Itu biasanya kalau di Alkitab disebut adalah pelacuran bakti, saudara, atau semburit bakti. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu male cult prostitute atau sodomite. Ya. Nah, jadi dari sini kita ngelihat ternyata budaya homoseksual itu sudah ada dari dulu. Ribuan tahun udah ada, saudara ya, bukan hal yang baru. Nah, kita skip ke zaman modern ya. Next. Oke. Nah, saudara, masuk ke zaman modern khususnya di abad ke-20 awal, LGBT itu masih dianggap sebuah kejahatan ya, yang melawan hukum alam. Makanya salah satu yang disiksa sama Nazi itu adalah kaum homoseksual, saudara ya. Makanya kalau Anda lihat di depan itu ada gambar bangunan, itu adalah monumen gay yang ada di Jerman. Kalau Anda jalan-jalan ke Jerman terus ketemu monumen ini dan Anda ngintip ke dalam, itu di situ akan Anda temukan dua pria yang saling berciuman, saudara ya. Nah jadi di abad awal itu, di abad 20 awal itu LGBT masih dianggap sebuah kejahatan. Makanya salah satu bapak sains komputer ya, namanya Alan Turing dulu, itu dipersekusi atau dihukum kebiri kimia sama Inggris karena ketahuan dia adalah seorang homoseksual.
Nah, setelah itu, boleh next. Mereka mulai mendapatkan kemenangannya di tahun 1973, saudara. Ya, tahun 1973, Asosiasi Psikiater Amerika menghapus homoseksual dari daftar penyakit mental. Nah, jadi kaum homoseksual atau LGBT itu udah nggak dianggap sebagai penyimpangan lagi menurut dunia psikiater di Amerika. Begitu. Nah, next. Nah, kemudian terakhir di tahun 2015, saudara, LGBT ini mendapat kemenangan besar di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat itu melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya, dirayakan dengan mengubah White House dengan lampu lambang pelangi, itu lambang LGBT, saudara ya. Nah, jadi dari sini kita ngelihat kronologis perkembangan dari LGBT, saudara. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi setelah mereka mendapatkan kemenangan? Boleh next. Nah, saudara, saat LGBT mendapatkan kemenangannya, hari ini, percaya nggak percaya atau terima nggak terima, LGBT itu udah masuk ke dalam hampir semua lini kehidupan manusia modern. Ya. Kalau sadar nggak sadar, LGBT itu udah masuk ke dalam hampir semua lini kehidupan modern. Ada beberapa contoh yang saya mau kasih. Boleh satu? Oke. Salah satunya ada di film, saudara, dunia perfilman. Ini adalah film Moonlight di tahun 2016 yang mengangkat tema soal LGBT. Ya. Di sini karakter utamanya adalah seorang homoseksual, saudara. Jadi film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak, ya, struggle dari dia kecil sampai dewasa dan struggle dengan gender identity-nya. Ya, dia struggle dan sebenarnya film yang punya unsur LGBT itu banyak. Ya, tapi bisa dibilang film yang sampai geger dan bisa sampai menang Oscar. Salah satunya film ini, saudara. Ya. Film ini nggak tanggung-tanggung, dia nyabet Oscar jadi film terbaik di tahun 2017. Dan juga menyabet banyak penghargaan lainnya. Gitu ya. Ini pertama, yang kedua. Oke. Di video games, saudara. Di depan ini adalah salah satu video games dengan franchise terbesar. Jadi ini adalah game eksklusif dari PlayStation, saudara. Namanya The Last of Us yang kedua. Apa yang jadi masalah di sini? Yang jadi masalah, saudara, adalah video game dengan unsur LGBT ada banyak. Bisa ada ratusan. Tetapi yang mengangkat tokoh utamanya adalah seorang lesbian, bisa dibilang baru ini. Ya. Jadi di sini di games ini, saudara, dia mengangkat karakter utamanya adalah lesbian. Ya. Jadi di depan ini ada karakternya namanya Ellie. Dan di dalam game ya, kalau Anda mainin, kebetulan saya mainin juga ini, Anda akan nemuin nanti ada adegan atau scene-scene di mana mereka nanti berhubungan intim, cewek sama cewek. Gitu ya. Dan ini udah belak-belakan. Makanya saudara yang punya anak, yang punya PS, perhatiin karena ini game untuk 17 tahun ke atas. Gitu ya. Boleh lagi? Yang ketiga, saudara, perkembangannya adalah perusahaan-perusahaan di dunia ini sudah secara gamblang mendukung LGBT. Ya. Dan ini bukan perusahaan ecek-ecek, saudara. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang membangun kebudayaan kita sekarang. Facebook, Apple, Nike, Walt Disney, dan lain sebagainya. Itu sudah mendukung secara gamblang LGBT. Dan yang terakhir, emoticon WA, saudara. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita tinggal buka handphone, kita akan nemuin unsur LGBT dalam handphone kita. Anda kalau buka stikernya atau buka emotnya, Anda akan nemuin di mana di situ ada emoticon yang berunsur LGBT. Terus gimana soal di Indonesia? Di Indonesia ini LGBT itu udah punya dua jaringan nasional dan 119 organisasi di 28 provinsi. Jadi apa yang bisa kita simpulin, saudara, dari sini? Ternyata LGBT itu udah menjadi bagian dalam keseharian kita, saudara. Ya, dan mereka ada di mana-mana dan hampir dalam semua lini kehidupan manusia modern. Ya, di sini kita harus bijak menanggapinya, bukan berarti karena itu ada unsur LGBT terus kita buang gitu ya. Enggak, kayak gitu tinggal di hutan yang ada. Tapi kita harus bijak di sini, khususnya orang tua juga dan anak-anak muda, bahwa kita harus memperlengkapi diri dan mendefense diri kita dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, akan timbul dua pertanyaan besar
soal LGBT ini? Boleh langsung next? Oke. Ada dua pertanyaan besar soal LGBT, saudara. Yang pertama adalah, apakah LGBT dilahirkan? Nah, kenapa ini penting? Karena banyak orang yang mendukung, yang non-LGBT ataupun yang LGBT sendiri, berargumen bahwa mereka nggak mau kayak begini. Ya, kita nggak bisa pilih. Kenapa? Karena sudah dari sananya saya gay, sudah dari sananya saya lesbian. Saya bilang kayak gitu. Ya, I born this way, dia bilang kayak gitu. Tapi pertanyaannya, apakah benar LGBT itu dilahirkan? Nah, kita lihat faktanya, saudara. Next. Ya. Dalam sebuah penelitian jurnal Science yang dilakukan oleh Harvard dan MIT di dua negara, di US dan di UK, mereka meneliti 470.000 orang ya, untuk menemukan apakah LGBT itu dilahirkan. Ya. Dan apa yang mereka temukan, ternyata yang saya highlight di situ, mereka menemukan apa, saudara? There is no one gene for being gay. Ternyata dari 470.000 orang yang mereka teliti di dua negara, di US dan di UK, mereka ternyata tidak menemukan adanya gen yang membuat seorang jadi gay, saudara. Jadi dari sini kita bisa ngelihat bahwa ternyata gen itu bukan bawaan lahir. Dan bahkan saya kutip sedikit dari penelitiannya, dia bilang gini, bahkan setelah 51 penelitian dalam 6 negara, mereka pun menyimpulkan hal yang sama. Ternyata gen tidak berpengaruh besar terhadap orientasi seksual seseorang. Pertanyaannya, terus pengaruh terbesar itu apa? Boleh next. Lagi? Oke. Saudara, ada 3 pengaruh terbesar yang menentukan orientasi seksual seseorang. Yang pertama itu pola asuh keluarga, saudara. Ya. Dr. Bruce Lipton, seorang biologis, dia bilang gini, masa kemasan anak itu masa kemasan itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun. Ya. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun itu biasanya seorang anak hanya akan menerima apa yang dilihat. Dia hanya akan mendownload, atau kayak spons itu dia cuma nyerap aja. Dan dia bilang 95% kehidupan seorang anak akan ditentukan di umur 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau salah didik atau salah asuh, kemungkinan 95% kehidupannya akan salah. Nah, makanya dari seorang jurnalis atau seorang pembuat jurnal tentang LGBT namanya Suzy Arianti, dia bilang gini, anak itu hanya akan meniru sebuah objek, perilaku maskulin atau feminin tanpa melihat gendernya. Ya, jadi anak itu kalau ngelihat sesuatu itu tinggal dia ngikut, dia nggak akan mikir. Saya punya anak masih umur 10 bulan, saudara. Ya, diajari joget-joget ala-ala koplo-koplo gitu, dia nggak mikir, lain aja joget-joget, geleng-geleng palanya. Kenapa? Karena anak umur segitu dia nggak berpikir. Dia main telan aja, main download aja. Nah, makanya di jurnal itu dia bilang begini, kalau seorang anak wanita melihat papanya melakukan kekerasan sama mamanya, KDRT gitu, itu akan membuat anak cenderung menjadi lesbian. Kenapa? Karena terluka hatinya. Dia nggak percaya lagi sama pria. Atau sebaliknya seorang pria ngelihat mamanya lebih berotoritas dibanding papanya, ternyata itu akan membuat seorang anak bisa menjadi gay. Karena dia ngelihat harga diri pria itu terluka, saudara. Nah, makanya dalam hal ini peran pola asuh dalam keluarga sangat penting, bahkan dapat dikatakan menentukan orientasi seksual seseorang. Dan pengaruh besar yang kedua itu adalah lingkungan, saudara. Ya, lingkungan ini bicara soal bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Ya, jadi di sini dikasih contoh seorang mantan transgender yang namanya Jonathan Tan. Mungkin saudara nanti kalau ada waktu buka aja di YouTube Jonathan Tan gitu ya, mantan transgender. Di situ dia kesaksian bagaimana dia bisa berubah menjadi seorang transgender dari cowok. Gitu ya, berubah jadi wanita. Ternyata dari lingkungannya dari dulu, karena dia punya sikap yang lembut mungkin, sensitif dan lain sebagainya, ternyata lingkungannya memperlakukan dia tidak sesuai gendernya. Dia cowok diperlakukan kayak cewek, ya, ikut kegiatan cewek dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa, saudara? Itu membentuk identitasnya dia dan akhirnya dia memilih untuk jadi seorang
wanita. Makanya kalau kita punya anak cowok atau temen cowok jangan diperlakukan kayak cewek, dikasih rok, dikasih mainan cewek. Atau sebaliknya ya, cewek dikasih mainan cowok. Ternyata itu akan membentuk perilaku seksualnya saudara. Ya. Dan yang ketiga adalah trauma masa lalu. Banyak orang-orang yang gay atau lesbian bisa jadi seperti itu karena trauma. Ya, pernah dilecehkan, dibully dan lain sebagainya. Nah, jadi apa kesimpulannya saudara? Jadi kita bisa ngelihat di sini, ternyata faktor terbesar seseorang itu berorientasi seksual menyimpang bukanlah soal gen, bukanlah bawaan lahir. Jadi kita bisa sama-sama klaim dengan yakin bahwa LGBT bukanlah dilahirkan. Tetapi faktor terbesar yang membentuk LGBT adalah lingkungan. Nah saudara, kita masuk ke pertanyaan kedua. Tadi itu pertanyaan pertama, dan pertanyaan keduanya adalah apakah Alkitab mendukung LGBT? Saudara, sekarang ini muncul sebuah ajaran baru. Sebenarnya bukan ajaran baru, ini ajaran lama, tapi udah populernya baru sekarang. Namanya itu adalah queer teologi. Oke, queer teologi. Teologi ini adalah teologi atau pandangan Kristen yang menyatakan bahwa kaum LGBT itu bukanlah sebuah dosa. Bisa dibilang Alkitab yang kita pegang sekarang itu nggak menyatakan bahwa LGBT adalah dosa, gitu. Makanya dibilang di situ, from Genesis to Revelation proclaims good news for LGBTQ plus people. Ya, nah nggak tanggung-tanggung saudara. Queer teologi ini, yang mendukung queer teologi ini, bahkan sampai mengedit atau mengubah ayat-ayat Alkitab yang menyudutkan kaum homoseksual. Di depan Anda ngelihat, itu adalah Alkitab saudara. Ya. Alkitab dengan lambang salib pelangi. Ini adalah Alkitab khusus gay atau a gay Bible. Namanya diplesetin dari King James. Jadi ini emang Alkitab base-nya adalah King James version. Tapi karena diedit berubah namanya jadi Queen James Bible. Ya. Jadi ini adalah Alkitabnya khusus untuk gay, saudara. Dan jelas mereka bilang mereka mengedit berapa ayat di situ. Dan Alkitab ini sudah dijual bebas, saudara. Ya. Ini saya ambil dari Amazon.com. Sudah dijual secara bebas. Nah, kalaupun mereka tidak mengedit Alkitab, queer teologi ini atau pandangan Kristen yang mendukung LGBT akan menafsirkan ulang ayat-ayat yang menyudutkan LGBT. Nah, salah satunya, boleh next. Lagi, oke. Salah satunya adalah cerita tentang Sodom dan Gomora. Saudara, kita yang dari kecil Kristen pasti tahu ceritanya Sodom. Bagaimana kejahatannya, kenapa dosanya gitu ya. Tetapi orang-orang yang mendukung queer teologi, dia bilang, oh enggak, Sodom dan Gomora itu dihukum bukan karena dosa homoseksual, dia bilang kayak gitu. Enggak kok, karena kejahatan lain. Kenapa? Nah ini salah satu argumennya dia. Mereka bilang gini, Kejadian 19 ayat ke-5 dikatakan, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami apa? Pakai mereka. Ini konteks ceritanya tentang dua malaikat mau menyelamatkan Lot dan tiba-tiba digerebek rumahnya sama warga Sodom. Dan mereka bilang kayak gini, supaya kami pakai mereka. Nah saudara, kata pakai menurut orang-orang yang mendukung LGBT atau queer teologi, dia bilang gini, oh kata pakai di situ bukan menandakan seksual, kata dia bilang kayak gitu. Karena kata pakai di dalam bahasa aslinya itu yada. Yada itu nggak selalu bermakna seksual, itu bisa aja ngobrol atau cuma berhubungan verbal dan lain sebagainya. Dia bilang kayak gitu saudara ya. Jadi ini salah satu yang cara mereka menafsirkan ayat Alkitab. Nah cuma pertanyaan apakah begitu? Boleh next. Nah kenyataannya saudara, kata yada ternyata itu banyak dipakai di dalam konteks seksual dalam kitab Kejadian. Ya, Kejadian 4 ayat 1, 17, 25 dan lain sebagainya. Artinya gini, kata yada itu konsisten
dipakai di dalam kitab Kejadian, saudara. Untuk menyatakan apa? Konteks seksual. Gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita bicara konteksnya, nah makanya kita sebagai orang Kristen itu harus belajar kalau baca Alkitab itu tidak boleh hanya teks, tetapi teks dan konteks. Ya. Jadi kita nggak bisa main comot-comot ayat tanpa ngeliat konteksnya apa. Ya. Nah saudara, kalau kita baca konteksnya di Kejadian 19 ayat ke-5 sampai ke-8, ini jelas bermakna seksualitas. Kenapa saudara? Karena Lot, waktu orang-orang di Sodom itu minta itu malaikat keluar 2, dia malah kasih 2 anak perawannya, saudara. Aneh kan? Kalau cuma buat ngobrol atau segala macam, ngapain dia kasih 2 anaknya? Ya, saudara. Nah, jadi di sini kita ngelihat kesimpulannya. Jelas salah satu hukuman Sodom dan Gomora adalah apa, saudara? Dosa homoseksual. Ya, kita bisa ngomong dengan yakin bahwa dosa dari Sodom adalah homoseksual. Nah saudara, untuk mungkin Anda yang baru pertama kali dengar queer teologi itu apa sih gitu. Saudara, ini bukanlah teologi isapan jempol atau apa baru-baru kayak nggak penting gitu. Saudara, faktanya di Indonesia ini udah ada beberapa gereja yang menerima teologi ini. Ya. Jadi mereka menganggap, gereja itu udah menganggap bahwa same sex marriage it's okay. Ya, jadi lesbian dan gay bukanlah sebuah dosa. Udah ada beberapa gereja, tapi saya nggak akan sebutin gereja mana aja gitu ya. Kalau kita diem aja, kalau kita nggak melakukan preventif dari sekarang, kemungkinan untuk gereja-gereja di Indonesia mengikuti ini ya besar, saudara ya. Jadi itu, nah, jadi kesimpulannya saudara, ada 3. Hari ini kita belajar, ada 3 kesimpulan yang kita dapetin. Yang pertama, faktor terbesar seseorang menjadi LGBT bukanlah gen atau bawaan lahir. Saya ulangin. Jadi faktor terbesar seseorang menjadi LGBT bukanlah gen atau bawaan lahir. Ya, kita bisa ngomong secara yakin karena udah ada datanya juga. Gitu ya. Jadi faktor terbesar adalah lingkungan. Dan yang kedua, Alkitab sama sekali tidak menerima dosa hubungan sesama jenis. Oke? Jadi nggak ada namanya Alkitab bilang it's okay to be gay, no. Nggak ada saudara ya. Jadi jelas dengan tegas Alkitab bilang dosa homoseksual tidak diterima. Dan yang terakhir saudara, kita bisa simpulin bahwa sekarang kebejatan moral sudah semakin tinggi. Kalau Anda buka di Google, bapak memperkosa anak kandung itu dari ujung sampai ujung ada saudara beritanya. Ya. Dan soal LGBT ini kita baru-baru mungkin ada saudara yang dengar juga di berita di mana ada sebuah kafe sampai akhirnya viral gara-gara ada pasangan gay yang saling bermesraan, pangku-pangkuan dan peluk-pelukan saudara. Ya jadi bisa dibilang hari-hari ini genting saudara, ini bukan sebuah isapan jempol lagi. Karena kenyataannya LGBT itu udah ada di antara Anda semua. Di antara kehidupan kita. Dan pertanyaan terakhir ya saudara. Boleh next. What should we do? Apa yang harus kita lakuin sebagai umat Tuhan? Ada 3 hal aja. Yang pertama, mengasihi. Matius 22 ayat 39 berkata gini saudara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, walaupun LGBT itu berbeda, walaupun itu sebuah penyimpangan bagi kita, tetapi mereka tetaplah manusia ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menolak, kita tidak boleh mendiskriminasi, apalagi ngejahatin. Tapi kita harus mengasihi, kita harus menerima. Tapi bukan ditoleransi dosanya saudara. Nah itu beda. Kita menerima, tetapi kita menolak dosanya. Kenapa? Karena dia ciptaan Tuhan juga. Yang kedua, perhatikan dengan siapa kita bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata gini saudara. Janganlah kamu sesat, apa saudara? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi saya mau bilang, pergaulan yang baik akan memperbaiki kebiasaan yang buruk.
Jadi intinya kita sebagai orang Kristen nggak bisa stand alone atau berdiri sendiri, saudara. Kita nggak bisa ibadah cuman hari Minggu. Karena kita butuh orang-orang di samping kita, komunitas. Kita butuh teman-teman atau pergaulan yang membangun iman kita juga. Yang membuat kita kuat. Kalau di sini, di gereja ini ada namanya komunitas of love. Ya, community of love, cool. Kita bisa ikut cool. Kalau yang masih muda atau punya anak, bisa ikut sekolah minggu, JC, youth, dewasa muda. Fungsinya untuk apa, saudara? Biar kita sama-sama nyampe ke garis akhir. Biar kita bisa sama-sama bertumbuh. Biar sama-sama menguatkan satu sama lain. Karena kenapa? Karena pergaulan itulah yang menjadi faktor terbesar seseorang. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, boleh minta pemain musik. Next. Ayatnya, oke. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Perdalam kebenaran firman Tuhan. Matius 22 ayat 29 dikatakan gini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara, banyak kesesatan terjadi dari zaman 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena tidak mengerti kitab suci. Orang tidak mendalami Alkitab. Orang tidak mengerti bagaimana menafsirkan Alkitab. Akhirnya apa? Orang ngomong A percaya, orang ngomong B percaya. Gitu ya. Nah, sebagai individu Kristen kita harus belajar untuk mengerti menafsirkan firman Tuhan, saudara. Biar apa? Biar tidak terjadi kesesatan. Nah, saudara, ini tadi 3 hal yang harus kita lakukan. Mengasihi, perhatikan dengan siapa kita bergaul, dan apa? Perdalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, sebelum saya tutup, saya cuma mau kasih tahu kalau saudara ada yang butuh materi ini, entah PowerPoint-nya atau artikel ya. Saudara nanti bisa ke bawah, ke counter, ketemu sama Bapak Roy. Nanti Anda catat aja nama dan email Anda, gitu ya. Atau yang nggak punya email, bisa nomor telepon yang ada WA-nya. Ya, nanti materinya saya akan kirimin. Dah, itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi